Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu guru, pengelola dana BOP yang saya hormati dan muliakan. Kali ini saya akan memberikan materi tentang pentingnya ya pengelolaan dana BOS di tahun 2026. Kemarin saya mendapat undangan oleh tim BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat. Langsung saja saya akan menampilkan materi apa yang disampaikan oleh tim BOS ya, tim BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat. Jadi intinya isinya adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan ya teman-teman guru dan kepala sekolah lakukan untuk dana BOP ini ya. Ini ya, ini materinya. Ini ada tim BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat oleh Pak Dedi Yusuf ya. Bukan mencari kesalahan, melainkan pencegahan. Nah, ini berdasarkan hasil monitoring dan catatan lapangan, kami menemukan pola resiko tinggi ya. Tujuan kami adalah perbaikan tata kelola. Kami tidak menginginkan ada sekolah yang terseret masalah hukum ya. Betul ya, ini betul sekali yang disampaikan oleh tim BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat. Yang benar tidak perlu takut, yang belum benar mari kita luruskan bersama sebelum terlambat. Betul ya. Jadi peta resiko ada 4 area temuan utama ya. Identifikasi titik lemah sekolah Anda. Administrasi data dapodik ya. Jadi data dapodik ini teman-teman harus sesuai dengan real siswa kita. Misalkan di dapodik 30, di real juga 30. Jangan ditambah-tambahkan gitu ya. Jangan sampai ada siswa siluman teman-teman. Misalkan kalau ada siswa yang pindah itu segera dimutasikan. Sehingga nanti ketika ada pemeriksaan inspektorat ataupun BPK aman gitu. Kemudian pengadaan misalkan kalau kita gunakan uang BOP ini untuk belanja, tidak ada markup harga gitu ya, penggelembungan harga. Misalkan harga laptop 5 juta, kita gelembungkan harga dengan 10 juta gitu ya. Kita buat nota 10 juta jadinya 5 juta yang kita markup. Itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian nota fiktif teman-teman. Nota fiktif itu nota biasanya toko itu punya kop nama tokonya. Kalau tidak ada kop toko nanti dikira kita buat sendiri notanya. Jadinya teman-teman sebelum belanja perlu diperhatikan gitu. Ini terutama yang tidak pakai siplah ya. Kalau pakai siplah itu biasanya sudah langsung ada. Kemudian vendor titipan ya. Ini seperti kita nitip nama toko itu tidak boleh gitu ya. Kemudian langsung yang ketiga, fisik dan keuangan. Ini aset hilang, cash management manipulasi, ini yang tidak boleh gitu ya. Kemudian tata kelola internal, dominan peran, kompetensi SDM. Maksudnya adalah dominasi peran itu hanya satu orang yang mengelola gitu. Misalkan kepala sekolah saja, atau bendahara saja, atau siapa gitu yang bisa. Jangan begitu teman-teman. Jadi untuk pengelolaan dana BOP ini semua warga sekolah itu harus tahu, termasuk guru, semua guru, wali murid itu berhak tahu gitu. Jadinya perlu sosialisasi mengenai dana BOP ini. Kompetensi SDM, nah ini yang biasanya di satu sekolah itu tidak ada yang bisa. Misalkan tidak ada yang bisa gitu. Teman-teman boleh mengangkat satu orang yang ahli dari luar khusus untuk mengelola, membuat laporan terkait dengan dana BOP gitu ya. Orang luar khusus menangani dana BOP ini. Sehingga teman-teman nanti ketika ada pemeriksaan tidak kesulitan sendiri begitu. Teman-teman.
Misalkan ini yang pertama tadi nih, kelemahan administrasi, pintu masuk masalah nih. Data dapodik, nah ini perlu diperbarui, selalu diperbarui teman-teman. Disiplin RKAS, pelaporan semu, ini jangan sampai terjadi ya. Indikasi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, nota bodong, ya, penggunaan kwitansi fiktif untuk transaksi yang tidak terjadi. Nah ini jangan sampai terjadi teman-teman ya. Markup harga, pembelian di atas standar harga pasar yang wajar gitu ya, tidak boleh terjadi. Pengelubungan harga di atas rata-rata harga pasar gitu ya, tidak boleh terjadi. Splitting, pecah nilai pembelian untuk menghindari kewajiban pajak. Nah ini tidak boleh teman-teman. Kalau misalkan kita belanja eh, ya yang kena pajak misalkan 2 juta ke atas, untuk menghindari pajak kita pecah menjadi sejuta. Nah itu tidak boleh teman-teman gitu ya. Tetap kita misalkan nih contohnya, kita beli ATK nih 3 juta. Nah 3 juta itu kan otomatis kena pajak. Untuk menghindari pajak, teman-teman pecah menjadi sejuta setengah. Nah itu yang tidak boleh teman-teman. Itu yang tidak boleh itu. Pecah harga itu dalam satu tahap maksudnya. Misalkan tahap 1 teman-teman nih beli ATK seperti yang tadi 3 juta. Dipecah menjadi sejuta setengah untuk menghindari pajak. Nah itu temuan teman-teman, tidak boleh gitu. Vendor titipan, konflik kepentingan dengan penyedia barang tertentu. Nah ini tidak boleh nih. Ini tidak boleh ya. Selanjutnya aset hantu, manajemen kas yang berisiko. Ini barang dibelanjakan secara masif tercatat namun tidak ditemukan fisik. Nah ini tidak boleh nih. Misalkan kita beli barang belanja modal, laptop, meja, lemari, yang pokoknya aset gitu. Ketika pemeriksaan barang ini tidak ada, nah itu namanya ini ya aset hantu. Akan ada temuan ini. Itu namanya aset hantu teman-teman. Di laporan ada, tapi di kenyataannya tidak ada. Itu tidak boleh gitu. Aspek keuangan, holding cash, dana disimpan tunai di luar rekening resmi. Nah ini tidak boleh nih. Disimpan di dana pribadi, rekening pribadi gitu. Dan lain-lain gitu ya. Personal use, dan digunakan untuk kepentingan pribadi, menutup hutang lama atau talangan. Nah ini yang tidak boleh nih. Misalkan sekarang, misalkan contohnya nih, dana BUP belum cair nih. Dana BUP belum cair, kita minjem lah gitu di tempat lain atau menggunakan tabungan anak misalkan. Ini yang tidak boleh gitu ya. Pakai dulu uang orang, belanja, kemudian setelah cair baru dibayarkan hutangnya. Ini yang tidak boleh gitu ya. Ini tidak boleh nih. Manipulation, saldo ditahan di akhir tahun atau transfer bolak-balik. Ini tidak boleh teman-teman ya. Misalkan teman-teman mencairkan hampir-hampir di waktu terakhir, misalkan di tahap 1 nih bulan Juni. Nah di situ teman-teman cairkan, itu tidak boleh teman-teman. Segera cairkan ya. Kalau sudah ada arahan dari dinas sudah mencairkan, langsung dicairkan. Itu tidak boleh ya dicairkan di akhir-akhir gitu. Keruntuhan sistem kontrol internal, one man show. Kepala sekolah menguasai penuh gitu ya anggaran, atau bendahara hanya berfungsi sebagai petugas pencairan tanpa fungsi kontrol. Ini tidak boleh nih. Hanya kepala sekolah yang menguasai dana bosnya, ini tidak boleh ya. Kemudian kompetensi, tidak memahami alur pembelanjaan. Nah ini nih, seperti yang saya bilang di awal tadi itu, tidak memahami alur pembelanjaan dana BUP. Ini yang bahaya gitu ya. Makanya kalau tidak ada yang bisa di sekolahnya teman-teman, bisa minta bantuan atau mengangkat orang yang sudah kompeten dalam mengelola dana BUP gitu. Ini titip akun. Nah ini tidak boleh nih. Menyerahkan akun atau akses keuangan pada pihak penyedia vendor. Misalkan nih teman-teman, karena teman-teman tidak bisa, banyak teman-teman yang tidak bisa belanja Siplah misalkan. Siplah itu belanja online teman-teman, seperti kita belanja di Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Tapi karena teman-teman tidak ada waktu atau mungkin tidak bisa, teman-teman menyerahkan akunnya kepada penyedia teman-teman. Nah itu yang tidak boleh. Ini tidak boleh ya. Langsung
penyedia yang belanja sendiri gitu. Nah, ini tidak boleh. Kemudian konflik kepentingan, belanja di toko milik pribadi atau menerima cashback. Nah, ini yang jadi misalkan kepala sekolah nih punya toko, nah di situ dia belanja kepala sekolahnya, belanja di tempat sendiri. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Nah, ini ada cashback. Kalau ada cashback, misalkan teman-teman belanja nih cashback, ada terima cashback dari toko. Misalkan belanja 5 juta ada cashback 500. Nah, ini cashback ini harus dibuatkan nota jelas gitu ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian diinformasikan kepada penduduk sekolah seperti guru, kepada wali murid ini diinformasikan mengenai cashback. Kemudian selanjutnya pola perilaku yang mencurigakan. Nah, ini. Kalau misalkan ada pemeriksaan BPK nih, kalau tadi di atas itu tidak kalau tadi di atas itu terjadi, maka ada beberapa hal yang terjadi ketika pemeriksaan. Inkonsistensi ya. Pasti akan jawabannya berubah-ubah saat klarifikasi gitu. Nah, itu teman-teman. Yang pertama, yang kedua, alasan tidak logis, mencari pembenaran yang tidak masuk akal. Nah, ini. Kemudian tidak kompak, keterangan kepala sekolah dan bendahara saling bertentangan. Nah, ini pasti terjadi nih. Pencampuran aset, catatan keuangan, BOSP bercampur dengan tabungan pribadi, kantin atau simpan lain. Nah, ini tidak boleh. Dari temuan menjadi kasus hukum, terlibat admin, menjadi temuan audit, tuntutan pengembalian dana, unsur kesengajaan mufakat jahat. Nah, jadi karena dana BOP ini adalah dana diambil dari APBN, maka jika terjadi kesalahan atau temuan, maka teman-teman akan diminta mengembalikan dana ya, atau nah ini nih ranah hukum pidana, ini bahaya ya. Makanya teman-teman harus pelajari dulu sebelum menggunakan dana BOP di tahun 2026. Persiapan pemeriksaan berikutnya, ini nih dokumen asli. Jadi kalau ada pemeriksaan BPK ya, siapkan seluruh dokumen lengkap dan asli, bukan salinan. Bukti fisik barang hasil pengadaan harus tersedia dan dapat ditunjukkan. Seperti belanja aset ya, ini harus ditunjukkan. Pemahaman peran, kepala sekolah dan bendahara wajib memahami tupoksi masing-masing. Nah, tugasnya apa, kepala sekolah tugasnya apa, bendahara tugasnya apa. Transparansi, jawaban harus konsisten, jujur, dan sesuai fakta lapangan. Betul ya. Intinya kalau kita sudah benar, kalau kita sudah tahu juknis, insya Allah kita pasti akan jawab dengan jujur teman-teman. Nah, ini pedoman singkat tata kelola BOSP. Stop, jangan lakukan markup dan nota bodong. Ini jangan lagi terjadi ya. Kemudian titip akun penyedia, jangan sampai terjadi. Pinjam pakai dana untuk pribadi. Nah, ini tidak boleh juga. Hutang dari pos anggaran lain. Nah, hutang dulu untuk belanja, dan nanti setelah cair baru dibayarkan. Ini tidak boleh teman-teman. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini lakukan standar, update dapodik berkala, belanja sesuai RKAS gitu ya, transaksi real, bukan hanya RPD. Kontrol silang, Kepsek, bendahara, ini selalu dikontrol ya. Nah, Kepsek kontrol bendahara, bendahara kontrol Kepsek gitu ya. Guru kontrol Kepsek dan bendahara. Ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan teman-teman. Kemudian momentum pembenahan. Nah, ini nih, perbaiki tata kelola sekarang. Pemeriksaan ini bukan ancaman, melainkan kesempatan untuk memutus rantai kesalahan masa lalu. Betul ya. Perbaiki tata kelola sekarang, kuatkan sistem kontrol internal, ini satu kontrol teman-teman ya. Pastikan pengelolaan dana 100% sesuai regulasi. Luruskan yang belum benar, pertahankan yang sudah baik. Betul sekali ya. Ini bagus sekali materinya teman-teman. Waspada, indikator pengelolaan dana BOP ini. Ini manipulasi pengadaan atau fiktif ini ya. Ditemukan indikasi kwitansi palsu, markup harga dan
pembelian pecah untuk menghindari pajak seperti yang tadi ya, penyalahgunaan dana dan aset. Penggunaan dana untuk kepentingan pribadi dan barang belanjaan yang tidak ditemukan secara fisik ini bahaya ya. Nah, ini kita perbesar dulu. Tata kelola internal yang buruk tadi nih, dominasi mutlak kepala sekolah tanpa fungsi kontrol bendahara serta pencampuran saldo tabungan lain. Pastikan langkah-langkah perbaikan, ini ada beberapa langkahnya. Pastikan dokumen lengkap dan asli, verifikasi keberadaan fisik barang, konsistensi dan transparansi informasi. Ya, ini perlu dilakukan teman-teman ya. Selanjutnya, ini sudah habis materinya. Ini jadi teman-teman sebelum kita belanja, jadi perhatikan dulu materi ini perlu dipelajari dengan baik gitu ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan nanti ke depannya. Apalagi berurusan dengan hukum gara-gara hal ini gitu ya, jangan sampai terjadi. Nauzubillah min dzalik. Itu saja teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbelanja gitu ya dengan dana BOP supaya teman-teman aman pakai SIP lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.